Oke, ini ular piton. Jadi piton itu sekarang jadi salah satu bahasa populer, bahasa pemrograman populer dunia. Ini pertanyaannya, when? Kapan sih waktu yang tepat? Benar nggak sih kita waktu tepatnya masuk RPA sekarang? Benar, karena kita sekarang masuk era industri 4. Jadi hampir rata-rata yang konvensional akan lambat laun berubah menjadi digitalisasi. Jadi lambat laun orang-orang yang ada di sekolah, yang ada di kantor, digitalisasi sistemnya. Maksudnya bagaimana? Yang biasanya absensinya pakai kartu lock, nanti lambat laun pakai fingerprint. Dari fingerprint nanti lambat laun pakai faceprint. Dari faceprint nanti lambat laun absensinya pakai aplikasi berbasis mobile GPS. Jadi nanti di scan wajahnya ada, di GPS-nya ditangkap, masuk sistemnya ke sistem di database. Lokasinya ada di mana? Benar di sekolah absennya. Jadi orang-orang yang misalkan kerjanya di SMK Bagus, tapi dia lagi ada kerjaan di Jakarta, masih tetap bisa absen. Gitu. Ini adalah waktu yang tepat teman-teman masuk jurusan RPL. Benar, asli. Banyak orang yang cari teman-teman. Banyak. Jadi udah 3 tahun fokus aja belajar. Fokus belajar, dia apa? Biar benar-benar optimal apa yang kalian nanti hasilkan. Oke, yang kedua, globalisasi. Sekarang itu orang-orang Indonesia bisa mengambil proyek di Indonesia. Kalau udah habis proyek di Indonesia, kita juga bisa ambil proyek-proyek di luar negeri. Jadi globalisasi ini membuat kita jadi nggak ada halangan untuk berkarya secara global, teman-teman. Cuman memang pelajaran bahasa Inggris kita ini sedikit-sedikit harus mulai berubah. Jadi banyak pelajaran bahasa Inggris itu yang ya bicara bahasa Inggris aja gitu, yang seperti pelajaran SMA biasa. Padahal seharusnya bahasa Inggris itu harus ada kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak, teman-teman. Misalkan kita membaca dokumentasi menggunakan bahasa Inggris, penulisan scripting pakai bahasa Inggris, penulisan database, membuat layout dan lain sebagainya. Nah, maka mau nggak mau kita akan terbiasa dengan bahasa. Jadi ini eranya globalisasi, teman-teman. Nah, yang ketiga, sebetulnya Indonesia itu butuh menciptakan produk untuk negerinya sendiri, teman-teman. Dulu itu sebelum Facebook masuk ke Cina, jadi kisahnya Cina. Facebook itu dilarang masuk ke Cina sebelum produk dari sistemnya Cina menguasai pasar Cina 40% lebih. Jadi Facebook nggak bisa masuk, teman-teman. Dulu itu Google itu di-ban dari Cina sebelum search engine dari Cina ini menguasai pasar Cina. Dulu itu Android itu dilarang sebelum Huawei berhasil menciptakan sistem operasi, teman-teman. Kenapa? Sekarang akhirnya perangnya makin terbuka. Androidnya dikunci oleh Amerika, tidak boleh masuk ke Cina. Cina bilang jauh dengan santai. Kami sudah punya sistem operasi, teman-teman. Silahkan blokir semua Android kami, silahkan. Di Cina sudah siap berperang secara industri. Sebelum Gmail datang ke Cina, Cina memblokir dulu Gmail. Semua rakyat Cina pastikan menggunakan sistem yang dibuat oleh negerinya sendiri. Baru ketika mereka datang, bahkan mereka hack kampung sekalipun, Cina nggak takut. Kami udah punya email, kami udah punya perusahaan besar di bidang teknologi informasi, Huawei salah satunya. Kami juga udah punya sistem operasi sendiri, kami juga udah punya aplikasi-aplikasi sosial media lainnya. Kami nggak takut berperang dengan Amerika. Kan? Keren Cina. Sekarang Indonesia satu malam aja diblokir Facebook dan Instagram. Banyak orang yang
bisnisnya berhenti di Indonesia. Pengusaha Indonesia merugi. Kenapa? Karena bergantung pada sistem WhatsApp. WhatsApp ini mungkin lambat tahun akan mati teman-teman. Sekarang mungkin WhatsApp berkuasa dan berjaya. Jadi kalau bahasa kita, WhatsApp ini kayak dinosaurus gitu. Sistem chat yang menggantikan SMS. Dulu itu zaman saya SMS itu paling keren. Sekarang itu SMS gak ada kerennya sama sekali. Kalau orang chatnya pakai WhatsApp, pakai Line, pakai Telegram. Udah kayaknya kalau pakai SMS itu udah hashtag emotion, hashtag apa susah banget. Sekarang udah ditinggal SMS. Sekarang lebih memilih apa? Beli paket data. Nah, yang kerennya kita itu Indonesia dipenuhi orang-orang pintar, teman-teman. Tapi tidak difasilitasi. Sehingga negerinya tidak punya produk sendiri. Coba, contohnya IKTP. Jadi kalau teman-teman bawa IKTP atau orang tuanya bawa IKTP ke rumah sakit, orang rumah sakitnya datang nanya begini, Pak, namanya siapa? Bapak Anu. Alamatnya di mana? Jadi orang yang punya KTP lagi ngebacain, orang yang lagi ngikutin data. Oh, alamatnya di sini, Pak. Apa nomor teleponnya berapa? Input lagi. Apa nomor NIK-nya berapa? Input lagi. Ini IKTP apa manfaatnya? Judulnya elektronik KTP judulnya. Tapi datanya tidak bisa diakses oleh rumah sakit. Datanya tidak bisa diakses oleh perbankan. Datang ke bank ditanya IKTP diinput lagi. Datang ke sekolah kalian mau didaftarin orang tuanya ditanya lagi KTP-nya. Kenapa? Karena sistemnya tidak terintegrasi. Jadi sayang sekali Indonesia ini belum bisa memfasilitasi orang-orang hebat di Indonesia. Jadi banyak di luar sana itu programmer tingkat dewa, teman-teman. Bahkan hackernya tingkat dewa di Indonesia banyak. Tapi Indonesia gak connect sama mereka. Coba kalau mereka ditarik-tarik, ciptain pengganti Facebook 1, ciptain pengganti Instagram 2, ciptain pengganti email Gmail 3, ciptain pengganti Android 4. Ini Indonesia bisa berdikari, teman-teman. Berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia bisa jadi negeri yang ditakuti negara yang lain, teman-teman. Kenapa? Kalau pemerintah dan rakyatnya bekerja sama. Jadi kerjasama ini adalah hal yang penting, teman-teman, antara pemerintah dengan rakyat. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jadi penting banget kita itu kalau berada di jurusan FPL minimal punya cita-cita berkarya akan apa yang dibuat. Saya mau buat apa ya? Oke, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Tulis, ingat, oke. Jadikan cita-cita buat kita. Ya. Dan kita persembahkan nanti buat Indonesia kita. Keren banget ya. Nah, berikutnya sektor usaha banyak membutuhkannya. Jadi memang sekarang itu sebetulnya banyak orang-orang yang butuh jurusan RPM, tapi ketika lulus anak RPM ini ditanya tidak ngerti jawabannya. Oh, bisa apa aja? Aduh, paling mengetik. Mengetik Google. Terus kamu bisa apa lagi? Ya paling mungkin saya mengoperasikan komputer. Kamu bisa apa lagi? Ya paling saya ngitung uang bisa, Pak. Ya udah, kamu jadi bagian kasir di Indomaret ya. Boleh sih, nggak apa-apa sih. Jadi operator di Indomaret nggak apa-apa. Yang penting pekerjaannya halal, teman-teman. Cuma saya, teman-teman itu di RPL, coba cari pekerjaannya yang ke RPL-an lah gitu kan. Membuat sistem, maintenance, perbaikan sistem, monitoring sistem, dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Jadi ini waktu yang keempat. Dan masih sedikit jumlah orang yang dibutuhkan ketimbang lowongan pekerjaan banyak. Waktu COVID melanda Indonesia 2 tahun ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Tapi banyak juga lowongan pekerjaan IT yang dibuka. Aneh kan?
Jadi orang-orang mau pada dipecat di PHK. Jadi kalau saya datang nih ke pabrik, kita lagi monitoring di pabrik, kita tanya-tanya, Pak, karyawan berapa? Dulu mah 10 ribuan ya. Di sini banyak banget. Sekarang berapa Pak? Ya paling 5.000. Berarti hampir setengahnya dirumahkan. Kalau kita berpikir 5.000 orang dirumahkan, coba bayangkan. Berarti ada kurang lebih 5.000 kepala keluarga lagi berjuang untuk mencari makan anak dan istri di rumahnya. Enggak. Mereka bingung. Di pabriknya dulunya dijahit, sekarang di rumah. Gak dapat penghasilan. Memang dapat, ada yang dapat sebagian pesangon dan lain sebagainya. Nah, tapi anehnya orang-orang IT banyak dicari itu. Jadi kalau nyari lowongan pekerjaan, ada poin terakhir, siap remote kapanpun. Gitu. Oh, jadi orang-orang IT ini WFH, work from home, modal laptop dan internet, monitoring system. Modal laptop dan internet, teman-teman buat aplikasi. Tapi yang penting apa? Sudah selesai, digaji, dibayar. Jadi walaupun COVID, ini banyak orang-orang IT yang kerjanya dari rumah, gak kemana-mana. Ini cocok buat sebagian orang yang hobinya di rumah terus. Yang saya itu kalau teman-teman di rumah tapi tenang, ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain. Sini. Di rumah, game, tidur, makan, main, tidur, makan, main, tidur, makan, tidur, makan, gitu aja terus. Nanti kalau udah lulus dari SMK, apa yang dihasilkan gitu? Kan sayang banget 3 tahun teman-teman sekolah di SMK. Ya. Oke. Dan banyak tempat kuliah jurusan yang menyediakan jurusan dari RPL. Jadi nggak usah susah yang mau kuliah dari jurusan RPL ini banyak banget. Jadi ini waktu yang tepat.